Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun, supaya kita hari ini bisa menjalankan tugas kita sebagai pelajar, yaitu belajar. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa, untuk sekarang pelajarannya SKI jam kedua hari Selasa. Dan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan perhatian atau prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan lupa ya, kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan sebelum kita mulai ke materi, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut Allah meridhai segala aktivitas kita, belajar kita, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permulaan dakwah Nabi. Dan berikut silakan kalian simak beberapa slide berikut ini ya sampai dengan akhir. Semoga nanti ada ilmu yang kalian dapatkan dari pertemuan kita kali ini. Silakan. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW mencapai usia sempurna, yaitu 40 tahun. Beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Peristiwa itu terjadi di bulan Juli tahun 610 Masehi. Kemudian beliau diangkat ketika sedang bertahan di Gua Hira, sebuah gua di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer di sebelah utara kota Mekah. Di Gua Hira tersebut, malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu yang pertama yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu, selang beberapa hari setelah wahyu pertama diturunkan sekitar 40 hari, turunlah wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudaththir yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujzaka fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fa'asbir. Mulailah beliau berdakwah masyarakat, terutama keluarga terdekatnya. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada kerabatnya. Para kerabat itu adalah Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Nawfal, dan Bani Abdul Syam, anak-anak Abdul Manaf. Ada di antara mereka, ada yang menerima, ada pula yang menolak dengan halus, dan ada pula yang menolak dengan kasar. Seperti Abu Lahab, ada dua paman Nabi Muhammad yang menolak dakwah Nabi, yaitu Abu Talib dan Abu Lahab. Kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya, yaitu Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu punya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak budaknya Zaid bin Khalithah sebagai orang pertama masuk Islam dari hamba sahaya, dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung dalam kurun waktu 3 tahun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berakhir ketika turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan.
Perintah tersebut berbunyi fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsur-angsur. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad di Mekah dinamakan surat Makkiyah, yang meliputi 89 surat dan 4.726 ayat. Perhatian dan prioritas Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mekah yaitu diantaranya yang pertama mengajarkan ketauhidan, yang kedua kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala, yaitu ingin menghapus animisme dinamisme yang ada di sana. Kalau mengajarkan ketauhidan itu artinya meluruskan akidah masyarakat Arab yang memiliki berbagai Tuhan atau politisme, sehingga diarahkan menjadi untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu. Dan prioritasnya berikutnya yaitu memberi kabar tentang hari pembalasan. Jadi Nabi Muhammad itu memprioritaskan dakwahnya pada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan. Nabi Muhammad berusaha meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah bagi orang yang beriman. Kemudian merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kondisi masyarakat Makkah yang terkenal dengan masa jahiliyah, Nabi Muhammad secara bertahap merubah perilaku mereka sehingga menjadi makhluk yang baik dan benar. Prioritas yang kelima yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab sebelum adanya Islam, terdapat tradisi perbudakan, memperbudak atau menjual belikan budak seperti pedagang dagangan lainnya. Status wanita di sana dianggap sebagai aib keluarga. Islam mengangkat derajat wanita dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Nah, sekarang tugas kalian, tolong tuliskan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad beserta artinya ya, yang tadi itu, yang surat Al-Alaq. Dan kemudian apa saja prioritas dakwah Nabi di Mekah? Kalian tulis di buku tugas kalian. Semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.